Kembali di sini saya akan melakukan analisis data statistik menggunakan ujian normalitas dan homogenitas. Nah, di sini saya sudah mempunyai data kinerja, motivasi, kepuasan, dan etos kerja. Data respondennya berjumlah 390. Nah, semua data ini kita salin atau kita blok semua data tanpa terkecuali. Terus kita Ctrl C, lalu kita salin ke IBM SPSS, edit, kita pilih paste with variable names. Nantinya akan muncul semua data yang kita salin tadi, lalu kita analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita klik export. Nah, di sini kita masukkan semua data ke kolom dependen, mulai dari kinerja, motivasi, kepuasan, dan juga etos kerja. Kita klik plot, terus normality, continue, lalu kita klik OK. Nah, muncullah hasil dari analisis normalitas dari data yang kita analisis. Nah, di sini langsung saja kita langsung ke test of normality. Nah, karena data kita lebih dari 100, yaitu 390, maka kita berfokus kepada kolmograf yang di bagian signifikan. Nah, di mana kinerja, motivasi, kepuasan, dan juga etos kerja itu nilainya 0. Jadi jika hasilnya kecil dari 0,05 itu dikatakan tidak normal. Namun jika hasilnya lebih dari 0,05 datanya dikatakan normal. Jadi data di sini dikatakan tidak normal. Lanjut ke analyze, terus compare means, lalu kita pilih one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan kinerja ke dalam kolom dependen, lalu motivasi ke dalam kolom faktor, lalu kita pilih option, lalu kita klik homogeneity, lalu continue, kemudian kita OK kan. Nah, di sini muncul data homogeneity of variable. Nah, di sini kita dapat lihat data homogeneity kinerja terhadap motivasi, yaitu dapat kita lihat di sini signifikannya itu 0,00. Nah, jika datanya kecil dari 0,05 itu dapat dikatakan datanya tidak homogen. Namun jika datanya lebih dari atau besar dari 0,05 itu dikatakan homogen. Jadi data yang kita punya di sini itu tidak homogen. Nah, lanjut kita ke analyze, conformance, lalu one way ANOVA. Nah, di sini kita pindahkan yang faktor motivasi tadi dengan kepuasan, kita ganti, lalu option udah kita klik tadi, langsung kita OK kan saja. Nah, di sini sudah tertera hasil dari homogeneity kinerja terhadap kepuasan. Nah, dapat kita lihat bersama signifikannya juga sama. Nah, dapat dikatakan jika datanya kurang dari 0,05 itu
complements one way ANOVA. Nah, kita ganti lagi yang kepuasan itu dengan etos kerja, lalu kita okekan. Nah, muncul di sini hasil dari homogeneity kinerja terhadap etos kerja itu dapat tidak signifikannya sama. Di sini dapat kita katakan data yang kita punya atau data kinerja terhadap etos kerja itu tidak homogen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis uji T independen dan uji T paired. Di sini kita akan mengubah. Selanjutnya kita ke replace, terus di bagian find what itu kita klik L. Nah, di bagian replace with-nya kita ketik 1. Nah, kita replace all. Oke. Nah, yang kedua itu kita ganti find what-nya itu dengan P, lalu replace with-nya kita ganti dengan angka 2, lalu kita replace all. Nah, otomatis datanya sudah berubah, yang mana P untuk perempuan itu 2, laki-laki itu 1. Setelah itu kita copy semua datanya, lalu kita salin atau Ctrl C, dan kita pindahkan ke aplikasi BMSPSS. Kemudian kita langsung klik edit, terus paste with variable names. Nah, datanya sudah muncul. Nah, kita ke data view. Nah, di sini di bagian values kita ganti dengan value-nya itu 1, dan juga untuk labelnya laki-laki. Lalu kita add, terus value-nya 2 dan labelnya perempuan. Nah, lalu kita add lagi, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, di sini dapat kita lihat perubahannya tadi di bagian ini ya, jadi akan berubah nanti perempuan laki-laki. Lanjut ke analyze, kita pilih conformance, lalu kita pilih independent sample tense. Terus di sini kita masukkan nilai statistik student center ke dalam variabel. Nah, untuk jenis variabelnya kita bikin ke grouping variabel, lalu kita klik define group. Nah, di grup 1 itu kita ketik 1, di grup 2 itu 2, lalu continue, lalu kita okekan. Nah, muncullah data uji T-nya, uji T independen. Nah, dapat dilihat independen sampel atas di bagian signifikannya itu 899. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita lanjut ke analyze. Nah, kita pilih complements, lalu independent simultaneous. Nah, di sini kita ganti nilainya dengan nilai metode teacher center, lalu kita okekan. Nah, di sini muncul juga hasil dari nilai statistik metode teacher center itu independent simultaneous. Di bagian signifikannya itu pada nilai 896, dan juga di perempuannya juga 895. Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kita
akan masuk ke data yang kedua, yaitu uji T-Pirate. Nah, sama seperti yang tadi, kita ubah dulu jenis kelaminnya, yaitu fine and silent. Lanjut. Nah, di sini kita melakukan hal sama seperti tab independen tadi. Kita mengubah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimana untuk fine white-nya laki-laki itu 1, perempuan itu 2, lalu kita replace all. Nah, setelah berubah langsung kita salin datanya atau kita Ctrl C, lalu kita kembali ke aplikasi IBM SPSS. Nah, kita kembalikan dulu, kita buat halaman baru, new data. Nah, sini sudah terlihat halaman baru. Nah, kita tempel yang kita salin tadi itu dengan paste with variable names. Nah, di sini datanya sudah tertera atau sudah muncul. Langsung kita analyze confinements, lalu kita klik yang pirate. Nah, kita masukkan nilai statistik sebelum di variabel 1 dan sesudah di variabel 2. Nah, lalu kita oke kan, muncullah hasil dari tesnya. Kita lihat di pirate simpletons yang di bagian signifikannya. Jika di sini kan sudah tertera signifikannya itu 725, maka jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.